Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dea Suci Fitrianti dari kelas 18 Akuntansi 1. Di hari ini, di video ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang jurnal internasional yang berjudul Exploring the Linkages Between Managerial Leadership, Communication, and Teamwork in Successful Event Delivery, atau menjelajahi hubungan antara kepemimpinan manajerial, komunikasi, dan kerja tim dalam pencapaian acara yang sukses. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bu Maya Yusnita SE MSI. Adapun beberapa poin yang ingin saya sampaikan yakni: pertama, latar belakang permasalahan; yang kedua, metodologi penelitian; yang ketiga, hasil dan kesimpulan; yang keempat, keterbatasan penelitian; yang kelima, saran untuk peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun kualitas utama yang ditugaskan tim acara kepada seorang pemimpin yang baik. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu latar belakang permasalahan dalam penelitian. Dibagi menjadi yang pertama, yaitu kerjasama tim sebagai penentu suksesnya acara. Seorang pemimpin yang baik harus mengakui lingkungan internal organisasi dan menghargai fitur tim. Hal ini dapat dilakukan oleh manajer dengan mengenali nilai, keyakinan, dan karakteristik budaya yang menentukan sikap karyawan dan perilaku. Selain itu, manajer juga harus mengadopsi gaya komunikasi yang sesuai untuk memotivasi karyawan dan memungkinkan kolaborasi intratim. Sedangkan kepemimpinan manajerial dengan demikian dapat meningkatkan organisasi dalam keefektifan. Ada dua faktor pendukung dalam mencapai acara yang sukses, yaitu yang pertama, kerja tim dan manajer. Karena kedua kinerja pemangku kepentingan tersebut harus saling bekerja sama agar terwujudnya acara yang sukses. Yang kedua, yaitu dampak budaya organisasi terhadap kinerja tim. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja tim telah diteliti dalam konteks organisasi keefektifan. Secara sederhana, organisasi keefektifan ini menjadi sebagai tindakan dalam melakukan hal yang benar, di mana tujuan perusahaan dapat dicapai. Jika manajer berhasil meningkatkan komitmen karyawan, produktivitas karyawan, dan motivasi tim secara keseluruhan, organisasi akan memenuhi tujuannya, sehingga menjadi lebih efektif dalam jangka panjang. Manajer dapat menerapkan budaya organisasi, yang ini mengevaluasi motivasi karyawan, meningkatkan komunikasi, memperbarui kemajuan, dan berinteraksi dengan karyawan agar terkontribusi terhadap kinerja tim. Yang ketiga, kepemimpinan manajerial dan kerja tim dalam acara. Kepemimpinan terbukti positif pada kinerja tim acara dan motivasi karyawan untuk berkolaborasi mencapai tujuan acara yang ditetapkan. Selain berkontribusi untuk membangun tim acara yang lebih tangguh, kepemimpinan yang kuat akan membuat perusahaan acara lebih kompetitif di pasar. 4. Komunikasi dalam acara. Komunikasi memainkan peran penting dalam acara karena dapat membuat proyek tetap bersama atau membiarkannya berantakan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan elemen integral dari kepemimpinan yang kuat dalam acara yang harus didukung oleh manajemen efektif. Komunikasi efektif ditentukan oleh tingkat keterlibatan manajerial dengan semua tim anggota, di mana pertukaran informasi yang konstan memfasilitasi motivasi karyawan. Yang keempat, yaitu kesenjangan pengetahuan. Studi ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dengan penelitian eksplorasi dari sebuah perusahaan acara yang berbasis di Inggris, yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi secara kritis peran kepemimpinan manajerial dan efek komunikasi dalam memfasilitasi acara yang sukses. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang fleksibel, subjektif, dan tidak terstruktur memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial kompleks yang telah diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif berorientasi pada konstruktivisme secara ontologis dan berorientasi interpretivisme secara epistemologis.
sehingga memfasilitasi interaksi yang lebih baik dengan informan penelitian dalam upaya untuk mengekstrak data primer yang kaya untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam. Selain itu, penelitian kualitatif memberikan dasar yang lebih kuat untuk memahami representasi masyarakat. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif yang paling cocok untuk menjangkau audiens yang populasinya dan aksesibilitasnya dibatasi. Dalam metode penelitian kualitatif ini dilakukan wawancara yang mendalam antara anggota tim acara yang dipilih. Wawancara ini memungkinkan konektivitas yang lebih baik antara peneliti dan informan penelitian, sehingga membantu penyelidikan yang lebih menyeluruh tentang pandangan dan motivasi pribadi peserta. Wawancara ini dilakukan dalam waktu 2 minggu, rata-rata wawancara berlangsung antara 25 sampai 50 menit. Kemudian data yang terkumpul dianalisis melalui analisis tematik. Materi yang ketiga yaitu hasil dan kesimpulan. Dalam penelitian ini diperoleh hasil, yang pertama, gaya kepemimpinan adalah salah satu faktor yang menyebabkan suatu acara menjadi sukses. Gaya kepemimpinan tertentu yang bersifat universal dan efektif. Ini sering diterapkan seperti budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari ke organisasi yang lain, atau bisa disebut sebagai menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Hasil penelitian adalah komunikasi menjadi peran penting dalam suatu tim. Komunikasi ini dapat dilakukan oleh semua anggota tim dan informan studi sebagai kualitas inti kepemimpinan. Hasil penelitian yang ketiga yaitu dalam kepemimpinan harus terorganisir dengan baik, mau mendengarkan karyawan dan mendukung karyawan. Dia harus benar-benar menyadari bahwa satu bisnis akan lebih mudah dilakukan secara tim dan kemampuan tim, serta seorang pemimpin harus memotivasi dan berempati kepada karyawannya. Kemudian yang hasil penelitian yang keempat, kesuksesan kepemimpinan dalam acara tergantung pada kemampuan manajer untuk mencapai kinerja terbaik dari semua anggota tim. Pentingnya bagi manajer untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam menangani tim dan menyeimbangkan hubungan saling percaya dengan semua staff. Kemudian hasil penelitian yang kelima, yaitu kemampuan manajerial untuk mendengarkan dan memperhitungkan umpan balik dari karyawan. Itu sangat penting karena memberikan efek untuk membangun hubungan saling percaya di seluruh tim acara sehingga membangun keselarasan antara tim. Setelah menganalisis, dapat saya tarik kesimpulan dari jurnal ini bahwa studi ini mengevaluasi peran kepemimpinan manajerial dalam menyampaikan acara yang sukses, khususnya mengacu pada efek dari komunikasi yang diaktifkan di seluruh tim acara. Studi ini juga menanggapi panggilan ilmiah untuk penelitian empiris yang lebih mendalam tentang topik ini yang memiliki implikasi substansial untuk praktik industri acara. Adapun hambatan dalam mencapai acara yang sukses yakini yang pertama, keterampilan. Keterampilan komunikasi yang buruk dari manajer acara sebagai penghambat kinerja tim acara. Hal ini dapat diatasi dengan untuk menjalan acara yang sukses, manajer perlu berinteraksi dengan tim lebih teratur dan lebih sering. Kemudian yang kedua, harus lebih proaktif dan eksplisit saat memotivasi karyawan, memberi mereka arahan dan memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga, pertemuan rutin dapat membantu manajer acara dalam membuat komunikasi intratim lebih efektif. Kemudian yang keempat yaitu manajer acara harus lebih memahami kapabilitas individu dari masing-masing staf mereka dan mendelegasikan tanggung jawab komunikatif sesuai terutama pada saat ketidakhadiran manajerial ini untuk memberdayakan karyawan sehingga meningkatkan motivasi dan moral mereka serta meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Kemudian yang kelima yaitu berinteraksi dengan staf.
Manajer acara harus mengenali sifat individu dan tim secara keseluruhan untuk mencapai tujuan acara yang ditetapkan. Kemudian materi yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama, adanya bias keinginan sosial yang disebutkan di atas yang merupakan kekurangan wawancara. Yang kedua, teknik purposive sampling yang diadopsi untuk perekrutan dalam penelitian ini dengan kelemahan terkait subjektivitas tertentu yang terlihat dan keterwakilan sampel yang terbatas menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan eksplorasi. Akan tetapi, terlepas dari keterbatasan penelitian ini, memberikan sejumlah wawasan yang menarik dan berguna ke dalam topik yang dibahas selanjutnya. Dalam penelitian ini mencantumkan untuk saran selanjutnya di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu untuk membuat hasil analisis eksplorasi ini lebih dapat digeneralisasikan. Penting untuk menguji proporsi yang dikembangkan bersama dalam survei skala besar terhadap karyawan acara. Dan yang kedua, survei semacam itu harus menargetkan staf acara dari negara-negara di luar negeri untuk mempertanggungjawabkan kemungkinan pengaruh budaya nasional dalam mempersepsi karyawan terhadap komunikasi sebagai determinan kepemimpinan manajerial dalam suatu acara. Kemudian yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, pendapat manajer acara tentang apa yang menjadikan mereka pemimpin yang baik dan apa peran komunikasi mereka dengan staf dalam pencapaian acara yang sukses harus dicari untuk memungkinkan analisis komparatif persepsi manajerial dan karyawan dengan identifikasi berikutnya. Kemudian yang keempat, yaitu dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian proposisi kunci yang dibuat dalam penelitian ini secara empiris, terutama dari sudut pandang menguji dampak dari berbagai faktor kontekstual yang mempengaruhi kinerja tim, seperti ketersediaan waktu selama acara dan atau dinamika waktu penyampaian acara, dan pengaruh jenis tugas karyawan yang berbeda pada persyaratan peran tim dan staf keseluruhan kinerja. Tak terasa presentasi yang telah saya sampaikan telah berakhir. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.